Oke, selamat pagi semuanya untuk sahabat Deal Mobil ID. Kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan mereview Terios TX tahun 2012. Terios sendiri masuk pada Indonesia yaitu pada bulan Desember tahun 2006 dan dijadikan model penjualan pada tahun 2007. Selama usianya di Indonesia, Terios mengalami beberapa perubahan, yaitu yang pertama mengalami perubahan pada tahun 2009, yaitu hanya pada bagian eksteriornya saja seperti pada bagian bempernya. Dan yang selanjutnya, Terios ini juga melakukan perubahan bagian interior dan eksteriornya yaitu pada tahun 2013 seperti adanya penambahan sistem airbag untuk semua variannya, dan untuk varian tertingginya adanya penambahan sistem ABS. Dan terakhir ada lagi perubahan pada bagian belakang yaitu pada tahun 2015 lampunya sudah menggunakan LED. Nah, yang Terios yang mau saya review ini Terios yang tahun 2012, yaitu belum ada airbagnya ataupun ABS-nya. Dan Terios ini termasuk kendaraan yang sangat diminati untuk SUV ya, karena 7-seater. Jadi untuk Terios ini bisa memuat penumpang lebih banyak dibandingkan temannya yaitu Toyota Rush. Apa sih yang menjadi alasan atau yang menjadi buat kita memilih Terios ini, yaitu ada beberapa. Kalau menurut saya sendiri yaitu diantaranya tadi yang konfigurasi SUV-nya dengan 7-seaternya, dan mobil ini penggerak rodanya penggerak roda belakang. Jadi dia sangat cocok untuk berbagai medan seperti kayak medannya mungkin yang kerikil ataupun yang becek, dia sangat cocok. Dan juga standar ininya lebih tinggi dibandingkan mobil-mobil pada umumnya. Mungkin langsung saja kita coba lihat untuk bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri Terios TX tahun 2012 ini mungkin masih seperti pada kendaraan umumnya, tidak ada sesuatu yang beda gitu ya. Mungkin ada kayak di bagian grill beda. Nah, untuk lampunya sendiri, untuk headlampnya ini masih menggunakan teknologi bohlam ya, belum LED. Dan yang untuk ini penambahan. Kalau untuk aslinya belum ada pelindung lampu seperti ini hanya tambahan saja. Dan untuk bagian grillnya di bagian tengahnya ini ada tambahan chrome, dan tengahnya ada logo, jadi mungkin ya untuk mempercantik lah, untuk kelihatan lebih sporty lagi. Dan untuk bagian bawah ada fog lampnya sama juga masih menggunakan teknologi bohlam. Nah, dan untuk ini sama juga tambahan ya, aksesoris tambahan, karena untuk aslinya tidak ada ininya. Dan ini tambahan lampu tembak, karena untuk aslinya itu tidak ada seperti ininya. Mungkin kurang lebih kalau untuk bagian depan seperti ini, tidak ada suatu hal yang beda lah pada kendaraan umumnya. Lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping sendiri ini ada spion tambahan di sini. Untuk spionnya sudah ada sennya, sudah electric mirror, cuman belum lead track ya, masih manual. Dan di bagian sini ada kayak bodi tambahan seperti ini, warnanya sama seperti bodi. Bagian bawahnya ada footstep. Terus untuk bannya sendiri lumayan cukup besar ya, karena memang mobil ini cocok di segala medan. Jadi untuk ringnya ini ring 16, dan untuk bagian handle pintunya model sistem jungkit. Nah, ini untuk bagian samping kurang lebih seperti ini. Lanjut coba kita lihat ke bagian mesinnya. Ya, bisa teman-teman lihat ya, untuk bagian mesinnya kurang lebih seperti ini. Untuk tenaganya yaitu 109 HP dan torsinya 104 Nm. Nah, untuk Terios ini selama usianya kurang lebih 10 tahun di Indonesia, dia hanya memiliki satu varian tenaga yaitu 1500 cc 4 silinder. Nah, untuk
mesin ini yaitu mempunyai dua varian transmisi manual, 5 speed dan transmisi otomatis 4 speed. Nah, untuk mesinnya sendiri ini termasuk dibilang bagus ya. Kenapa? Karena mesin ini tenaganya lebih besar dibandingkan mobil keluaran terbarunya. Karena jarang-jarang mobil yang tenaganya lebih besar dibandingkan keluaran terbarunya. Jadi kalau menurut saya untuk Terios yang TX ini yang tahun 2012 ini mesinnya sudah dibilang bagus karena itu tadi tenaganya yang sedikit lebih besar dibandingkan Terios terbarunya. Mungkin kalau dari mesin sendiri kurang lebih seperti itu, sudah DOHC ya dan PVTi. Untuk bagian mesin mungkin kurang lebih seperti ini. Lanjut ke bagian interiornya. Oke teman-teman, ini untuk bagian interiornya, bisa teman-teman lihat ya. Untuk bagian interiornya, kalau menurut saya sendiri untuk bagian interiornya, kalau secara umum ya, ini dari bahannya itu terlihat sangat kuat, keras. Jadi untuk kualitas keawetan tidak diragukan lah. Untuk mobil ini itu kan kurang lebih sudah 8 tahun ya, dari 2012 ke 2020. Nah, ini bisa teman-teman lihat kondisinya masih sangat layak dan bagus. Nah, untuk bagian setirnya sendiri ini belum telescoping ataupun tail steering. Jadi posisi mengemudinya itu sudah paten seperti ini ya, tidak bisa maju ataupun mundur untuk setirnya. Nah, untuk bagian head unitnya sendiri di sini ada tombol hazard untuk volume radio dan AC, tombol AC on off. Terus ada ini asbak asbak laci kecil buat pokok asbak. Terus ada buat charger HP. Ada di sini ada tempat penyimpanan. Terus di sini juga ada tempat penyimpanan yang lumayan besar ya. Bagian sana ada AC, sini juga AC. Sini ada tombol lead track mirror, sama di sini juga ada tombol tambahan mungkin buat penyimpanan receh ataupun apa. Nah, untuk joknya sendiri itu masih standar, hanya bisa maju mundur dan ini ke belakang seperti itu, belum yang naik turun, masih standar sekali ya, tapi sudah cukup lah untuk mobil tahun 2011 ini. Nah, untuk lampu ini sendiri dibagi 3 ya. Ini untuk yang pertama ini jarum buat bensin, terus buat kilometer sama torsi. Jadi kurang lebih seperti ini mungkin bagian interiornya. Bagian atas ya lupa, ada tambahan lampu penerangan. Terus ini buat kalau pencahayaan matahari ada sini. Ya mungkin secara umum sih tidak ada yang ya standar lah seperti kendaraan lainnya. Cuman yang seperti tadi saya bilang, ininya bahannya kuat, jadi sangat kuat dan bisa awet. Nah, dan untuk bagian interiornya sendiri biasanya itu kalau untuk Terios ini kendalanya itu pada jok. Nah, jadi mungkin penting ya ini saya sampaikan buat teman-teman. Jadi kalau beli Terios yang bekas itu diperhatikan di bagian joknya gimana kondisinya. Nah, untuk mobil ini sendiri bisa teman-teman lihat kondisinya masih bagus karena masih menggunakan bahan yang belum kulit. Jadi karena posisi duduk yang tinggi, soalnya kan sering geser-geser. Nah, itu biasanya membuat kualitas joknya menurun.
seperti itu. Dan di sini juga di bagian sini ada tambahan buat penyimpanan buat aqua, bisa masuk ukuran segini ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini. Dan untuk menurut saya ini posisi duduknya sendiri itu lumayan tinggi ya dibandingkan mobil SUV lainnya, jadi kelihatannya lebih apa ya, lebih mantap gitu, lebih tinggi. Cuman ini tadi posisi duduknya itu sudah paten, paling bisanya mundur sama maju. Nah, karena stangnya ini yang belum teleskoping ataupun tilt steering. Nah, lanjut ke bagian pengemudi ya, tengah. Dan untuk bagian tengah sendiri saya pindah ke belakang mungkin ya biar lebih enak. Nah, untuk bagian tengah sendiri di sini sama, juga tidak ada hal yang mewah. Jadi cuman sini ada 2 cup holder, terus AC di sini sudah double blower ya teman-teman ya, AC-nya ya. Jadi ada tingkatan 1 2 3. Jadi untuk semakin banyak tingkatnya berarti semakin tinggi tingkat kedinginannya. Nah, untuk bagian di sini sendiri cuman ini apa, ada pendel pintu sama locks window. Jadi ya cuman ini ada pegangan yang lumayan besar ya, mungkin ya untuk lebih nyaman kita ketika di jalan yang bergoyang, jadi lebih enak buat pegangan. Sini ada tempat penyimpanan kecil, dan di sini ada tambahan apa ya, kayak sama bahannya seperti jok sih, jadi cuman biar lebih jadi membuat jadi terlihat lebih menarik seperti itu. Dan di sini bagian atas ada pegangannya juga. Nah, mungkin kalau bagian belakang lampu, di sini juga ada lampu penerangan juga. Kurang lebih bagian pengemudi setengah seperti ini ya. Dan untuk bagian belakang sendiri, karena ini seperti yang tadi saya bilang kendaraan SUV yang 7 seater ya. Nah, ini di bagian belakang bisa teman-teman lihat bagian belakangnya itu ada cup holdernya juga, penyimpanan cup holder. Terus ada tambahan di pojok bawah sana lampu penerangan, sama bagian sini juga. Cuman ini ada tonjolan karena apa ya, buat ini kap bensin. Kalau untuk posisi duduknya sendiri, menurut saya ini posisi yang apa ya, karena kursinya ini agak ke depan sedikit ya, enggak terlalu ke belakang. Kalau untuk ke belakang mungkin yang pol ke belakang itu kurang lebih sekitar 4 jari lah udah cukup. Dan atasnya sendiri lumayan apa, longgar, karena kalau untuk umumnya kan biasanya mobil SUV itu enggak selonggar ini sih. Ini termasuknya longgar banget, karena saya tinggi badan sekitar 152, ini longgarnya masih lumayan, jadi udah cukup lah kalau untuk bagian interiornya. Jadi kalau menurut saya pribadi, Terios ini termasuk konfigurasi SUV-nya itu sangat apa ya, sangat ditonjolkan. Jadi seperti kayak luasnya jarak duduk, terus bagian atas sama muatnya penumpang juga bisa lebih banyak dibandingkan yang saya tadi bilang Toyota Rush. Kalau untuk Toyota Rush sendiri kalau nggak salah itu 5 seater. Nah, kalau untuk ini 7 seater itu mungkin sedikit kelebihan dari Toyota Daihatsu Terios ini dibandingkan Toyota Rush. Ya pada intinya setiap kendaraan mempunyai kekurangan dan kelebihan. Cuman dari segi SUV-nya, kelebihan dari Terios ini yaitu 7 seaternya itu tadi dan penggerak roda belakang. Oke, kurang lebih untuk interiornya seperti ini. Kita coba lihat ke bagian belakangnya. Ya, lanjut ke bagian belakang, paling belakang. Bisa teman-teman lihat untuk bagian belakangnya sendiri seperti ini ya. Kalau menurut saya itu auranya kalau Terios ini kayak kalau orang itu keker gitu ya, kelihatan gentle gitu. Nah, ini untuk bagian belakang sendiri, untuk lampunya ini sama, masih menggunakan teknologi bohlam, belum LED. Karena untuk Terios sendiri seperti yang tadi saya awal bilang,
menggunakan lampu LED untuk tahun 2015 ke sini. Nah, ini untuk juga ada tambahan pelindung. Ini bukan bawaan tapi tambahan karena dari pemiliknya suka aksesoris mungkin ya, jadi ditambah-tambah seperti ini. Seperti di bawahnya juga ini tambahan, bukan bawaannya. Dan sudah ada sensor parkirnya ya untuk belakang. Terus bagian atas ini sudah ada spoilernya dan ada lampu remnya di sini dan wiper. Nah, untuk ini sendiri kayak sebagai ciri khas mungkin ya, di sini ada tempat ban serep. Nah, untuk buka pintunya sendiri ini pendelnya seperti ini, sistem jungkit, dan dari samping sini bukanya, bukan kayak umumnya kan ke atas. Nah, ini ke samping seperti ini, bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah, kalau untuk bagian bagasinya mungkin bisa dibilang kecil ya, tapi dari ini kursi bisa diangkat ke depan buat memperbesar muatnya di bagian bagasi kalau mungkin membutuhkan tempat yang lebih luas. Nah, kalau untuk satu keluarga muat barang yang enggak banyak bisa di atas seperti itu ya. Mungkin kurang lebih bagian belakang juga seperti ini, enggak ada sesuatu yang aneh-aneh juga, jadi standar seperti kendaraan pada umumnya. Di sini ada tulisan Teriosnya di bawah untuk tipenya yang TX seperti itu ya. Ini untuk bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Ya, oke, buat teman-teman mungkin untuk review kali ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau ada kesalahan bisa jadikan masukan buat kami supaya konten kami bisa lebih maju lagi. Pada intinya bisa saya ambil kesimpulan kalau untuk Terios yang TX ini yang tahun 2012 ini, kalau mungkin dari segi keamanan belum terlalu ya. Jadi kalau kayak yang segi keamanan yang sudah bagus itu yang 2013 ke sana. Jadi menurut saya sendiri mobil ini punya kelebihannya, ada beberapa kelebihannya. Yang pertama yaitu konfigurasi SUV-nya yang 7-seater dan sistem penggeraknya yang menggunakan roda belakang. Dan jual mobil bekas ini harga jualnya stabil. Dan untuk perawatannya sendiri sangat mudah karena dari Terios ini tidak ada fitur-fitur yang ruwet ataupun ribet, jadi standar lah. Ini yang membuat menurut saya bagi teman-teman semua yang cari mobil SUV ini sangat cocok, apalagi yang rumahnya di daerah pegunungan. Tapi untuk perkotaan pun oke sih. Jadi mungkin kurang lebih reviewnya saya hari ini sampai di sini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga masukan-masukan bagi kami untuk konten kami yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.